Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi mates, welcome ultimates. Welcome to Ultimate Course. And welcome to the online speaking class of Ultimate Course. With the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Well, today we are going to learn about conjunctions. It's the part of grammar for speaking. With me, Mr. Eddie. So this is the outline of the presentation. The first one is we are going to talk about definition of conjunctions. Definition of conjunctions, rules to use conjunctions. And the second one, types of conjunctions. There are 4 types of conjunctions. The first one, coordinating conjunctions, correlative conjunctions, subordinating conjunctions, and adverbial conjunctions. Last but not least, there will be some exercises at the end of the part. Okay, let's talk about definition. So, what is actually conjunctions? I'm pretty sure that we often hear about conjunctions. So, conjunction adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara kata, frasa, klausa, atau kalimat. Dengan menggunakan conjunction, kita bisa membuat kalimat yang kompleks. Selain itu, conjunction membuat kita menghindari ketidakberaturan kalimat-kalimat pendek dan membuat writing flow kita menjadi lebih baik. Jadi, ultimate sekalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis kalimat, yang salah satunya adalah kalimat complex sentence. Oke. Nah, untuk membuat kalimat-kalimat kompleks itu kita butuhkan conjunctions. Nah, conjunctions ini juga membuat kita lebih teratur dalam menyusun kalimat-kalimatnya, dan writing flow atau alur penulisan kita itu menjadi lebih baik. Itulah fungsi dari conjunctions. Nah, conjunctions itu sendiri tadi kata yang berfungsi untuk menghubungkan apa? Kata, frasa, klausa, atau kalimat. Nah, ada 3 aturan penting dalam penggunaan conjunction. Yang pertama, yang perlu diingat adalah conjunction digunakan untuk menghubungkan ide, tindakan, dan noun clause serta kelas kata lainnya. Contoh kalimat, Sarah and I went to the movies and watched the Nutcracker and the Four Realms. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, Sarah and I. Nah, dia pakai and. Oke, and lagi. Nah, kemudian conjunction berguna untuk membuat list. For example, John makes pancakes, eggs, and coffee for breakfast. Jadi, ya semacam membuat list. For example, ya tadi pancakes, eggs, dan coffee. Kemudian yang ketiga, ketika menggunakan conjunction, pastikan bahwa kelas kata yang dihubungkan dengan conjunction bersifat paralel. Artinya mempunyai struktur yang sama. For example, I learn fast and carefully. Di sini antara fast and carefully itu sama-sama berupa adverb di kelas katanya atau di part of speech-nya itu adalah adverb karena dia menerangkan learn. Bukan fastly ya. There is no fastly in English. There's fast in adverb ya. Fast and carefully. Nah, kalau kita mau pengen. Jadi ini kalimatnya kalimat aslinya kan I learn fast, I learn carefully. Jadi kita bisa menghubungkan 2 adverbnya. Nah, cara yang kedua, I learn fast and I am careful. Nah, jadi kita bisa membuat kalimat ini menggabungkan kalimat ini dengan cara seperti ini juga ya. Di sini I, tapi di sini setelah N itu dihilangkan saja subjeknya karena subjeknya masih mengacu ke yang pertama I learned fast and am careful, for example like that. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian
about the types of conjunctions. Jadi jenis-jenis dari conjunctions atau kata hubung itu apa aja sih? There are 4 types of conjunctions. The first one is coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunctions, and also, last but not least, adverbial or adverbial conjunctions. Okay. Untuk yang pertama itu adalah coordinating conjunctions. Nah, apa itu? Yaitu kata hubung atau conjunctions yang digunakan untuk menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata, frasa, atau klausa. Masih ingat ya bedanya frasa dengan klausa? Frasa itu adalah kumpulan kata yang tidak memiliki subjek dan predicate atau verb, sedangkan klausa itu adalah kumpulan kata yang memiliki subjek atau dan predicate atau verb. Oke, elemen yang dihubungkan tersebut biasanya bersifat paralel. Lagi-lagi bersifat paralel. Ini adalah salah satu rules. Ya, tadi ada aturan penting yang berhubungan dengan penggunaan conjunctions, yaitu bersifat paralel tadi, kedudukannya sejajar secara struktur gramatikal. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Jadi independent clause, ada independent clause 1, ada independent clause 2 dihubungkan dengan coordinating conjunctions. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja langsung ininya. Di sini ada jenis, fungsi, dan contoh kalimat dari coordinating conjunction. Yang pertama, for. Fungsinya buat apa? Menghubungkan sebab pada akibat. For example, I had to clean the floor as a punishment for making a mess. For making a mess. Jadi for di sini adalah untuk menghubungkan making a mess, yaitu sebabnya dari kenapa saya harus membersihkan lantai, yaitu karena membuat kotor, berantakan ya. And selanjutnya itu adalah and. Nah, ini fungsinya apa? Menghubungkan ide sekelas dan sama. I like fishing and hunting. Oke. Jadi antara si and ini menghubungkan dua kata yang sekelas dan sama gitu. Di sini apa nih? Gerund dengan gerund. Nor, menghubungkan dua kalimat negatif. For example, she doesn't eat meat, nor does she drink milk. Nah, kita perhatikan nih susunan kalimatnya, structure-nya. Di sini kan pertamanya biasa ya kita pakai di sini simple present ya. Simple present, she doesn't, tapi dalam bentuk negatif. She doesn't eat meat, ya. Nor, nah setelah nor itu auxiliary-nya dimasukin ke sini. Does, nor does she drink milk. Oke, coba nanti dibikin lagi satu contoh kalimatnya ya, supaya makin paham. Nah, kemudian yang keempat itu adalah so that. Nah, ini fungsinya apa? Tujuan. He moves so that his home is not too far from his office. His office ya. Jadi dia itu pindah supaya atau sehingga rumahnya itu nggak terlalu jauh dari kantor gitu. Tujuannya dia pindah itu supaya nggak terlalu jauh dari kantor. Seperti itu. Nah, kemudian ada because, since, and as. Ini artinya sama ya, sebab atau karena ya kalau dalam bahasa Indonesia. For example, I can't take evening class since I work at night. Ya, saya nggak bisa tuh ngambil kelas malam karena saya tuh kerja malam hari. For example like that. Next, as often as. Ini berhubungan dengan frekuensi ya, atau seberapa sering sih gitu. For example, I call my parents as often as I can. For example like that. Okay. Sesering yang saya bisa. As often as. Gitu ya. Kemudian but. Menghubungkan ide sekelas namun berbeda. For example, I like to eat fish, but not to catch them. Jadi, aku tuh suka makan ikan, tapi nggak suka untuk nangkepnya. Jadi, maunya praktis aja gitu lah. Suka makan, tapi nggak suka nangkep gitu. Oke, nah selanjutnya or. Menghubungkan dua pilihan sekelas. Nah, tadi kalau and itu menghubungkan ide sekelas dan sama. Kalau ini menghubungkan dua pilihan nih. Dua pilihan ya. Do you want to drink tea or coffee? Or coffee ya. Or di situ. Tea or coffee. Nah, kemudian yet. Menghubungkan ide sekelas namun bertolak belakang. Ini sebenarnya mirip dengan but. Coba kita lihat.
It's sunny yet cold. Ya, itu matahari sunny itu cerah, tapi kok dingin gitu. Seperti itu. Ada dua sisi yang kontras. Ya. Yang terakhir adalah so, menghubungkan akibat pada sebab. I didn't get enough sleep last night, so I'm so sleepy right now. Ya, gitu ya. So, maka. Oke, mudah-mudahan jelas. Ini juga bisa dilihat di modul grammar masing-masing. Oke, nah kemudian tipe atau jenis yang kedua, conjunction yang kedua itu adalah correlative conjunctions. What is that? Correlative conjunction adalah conjunction atau kata hubung yang digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata, frasa, dan atau klausa. Masih sama idenya, menghubungkan antara kata, frasa, atau phrase, dan klausa atau clause. Elemen kalimat yang digunakan biasanya bersifat paralel. Ingat, ini adalah basic rule tadi, paralel, harus paralel. Secara kedudukannya sejajar secara struktur grammatical. Kata hubung ini disebut juga paired conjunction karena correlative conjunction selalu berpasangan. Ingat, nama lainnya adalah paired conjunction karena selalu berpasangan. Oke, nah selanjutnya jenis, fungsi, dan contoh kalimat dari correlative conjunction. Oke, di sini ada 4 ya. Correlative conjunction yang pertama itu adalah both, and. Both London and Paris are worth to visit. Ya, both and. Jadi setelah both, pilihan yang pertama, and terus pilihan kedua. Bukan pilihan sih sebenarnya, benda atau subjek yang pertama atau objek. Ya, intinya sesuatu yang ingin digabungkan lah ya. Terus kemudian not only bla 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 but also Japanese food is not only delicious but also beautiful to look at. But also not only bla 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 but also. Be careful with this because when we are talking and for example like this is not only about blah 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 blah, and you say it with a long words and then you forget to put but also. Ya, jadi terkadang kita udah pakai not only, terus kita pakai kalimat yang panjang, terus kita lupa membubuhkan but also-nya. Padahal not only but also itu tidak terpisahkan karena dia merupakan correlative conjunctions atau paired conjunction. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah either blah 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 or. Okay, for example, it's going to rain. Bring either an umbrella or a raincoat. Okay, either pasangannya selalu or, bukan either, itu bukan and. Okay, dan selanjutnya adalah whether atau or. I'm not sure whether he is lying or not. Whether ini apakah ya. Okay, he's lying or not. Okay, sama whether or. Whether sini bukan cuaca ya. Okay, meskipun homophone. Okay, just forget it. Next, the third conjunction is subordinating conjunctions. Subordinating conjunction adalah conjunction atau kata hubung yang berada di awal suatu subordinating clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause berupa independent clause. Main clause dan adverbial clause membentuk complex sentence. Subordinating conjunction merupakan kata pertama dalam dependent clause. Oke, jadi di subordinating conjunction ini adalah kata hubung yang berada di awal suatu subordinating clause, ya, yang disebut dengan adverbial clause, yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause dengan main clause-nya. Jadi main clause itu kalimat utama atau induk kalimat atau independent clause sebutannya banyak ya. Terus tadi subordinate clause itu adalah anak kalimatnya, seperti itu. Jadi ada subordinate clause atau adverbial clause. Nah, terus kemudian ada main subordinate clause tadi itu anak kalimat, sedangkan main clause atau independent clause itu adalah induk kalimatnya. Nah, ini dihubungkan oleh apa? Subordinating conjunctions. Oke, apa aja sih? Nah,
There are three types of subordinating conjunctions. First one, adverbial clause, adjective clause, and also noun clause. Jadi klausa kata keterangan, klausa kata sifat, dan klausa kata benda. Oke, let's check it out from adverbial clause. Jadi apa sih adverbial clause itu? Adverbial clause itu adalah dependent clause, atau dependent itu artinya terikat. Klausa yang terikat, tidak bisa berdiri sendiri, alias anak kalimat yang berfungsi sebagai adverb. Namanya juga adverbial. Dia behaviornya itu seperti adverbial, atau kelakuannya. Bisa kita bilang karakteristiknya seperti adverb, ya, karena dia adverbial clause. Ya, berfungsi sebagai adverb dan memberikan informasi tentang verb. Ingat, fungsi dari adverb itu adalah menerangkan verb, adjective, dan adverb yang lain. Jadi tetap walaupun dia dalam bentuk clause, tapi karena dia sebagai adverbial clause, makanya dia bertindak sebagai kata keterangan, yaitu membantu menerangkan verb kata kerja, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Dengan kapasitasnya yang berada pada independent clause yang kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, when, where, and why. Jadi bisa diawali dengan 5W 1H ini ya. How, bagaimana, when, kapan, where, dimana, and why, mengapa. Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung aja. Yang pertama itu ini adalah tentang jenis fungsi dan contoh kalimat dari adverbial clause. Yang pertama itu adalah yang berfungsi sebagai waktu. Apa aja sih conjunctions-nya? After, as, just as long as soon as, before, since, until, when, whenever, and while. Contohnya, just as we left, he came. I waited as long as I could. While I was studying, she called me. For example, like that. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya, yang berfungsi sebagai tempat. Ini masih di adverbial clause yang berhubung. Kita masih membicarakan jenis fungsi dan contoh kalimat. Yang kedua itu adalah yang tempat tadi ya, berfungsi sebagai tempat. Conjunctions-nya apa aja? Where, wherever, anywhere, everywhere. For example, I like to shop wherever there is a sale. I use my credit card everywhere I shop. For example, like that. Mudah-mudahan paham. Ya, di sini kita bahas sedikit. Di sini I like to shop. Ya, I like to shop di sini adalah independent clause atau main clause-nya. Nah, wherever di sini conjunction yang menghubungkan antara main clause dengan there is a sale, ya. There is a sale. Atau ini menghubungkan dua independent clause juga boleh, wherever. Jadi ini dua-duanya independent clause. I use my credit card everywhere I shop. Nah, berarti dia bisa menghubungkan dua independent clause. Karena I use my credit card boleh. Everywhere I shop nya sendiri juga boleh berdiri. Next. Cara. Yang ketiga itu adalah fungsinya sebagai cara. For example, conjunctions-nya adalah as, just as if, as though. Contohnya, she loves wearing makeup as most women do. Ya, ini cara. Ya. Selanjutnya. Jarak. As plus adverb plus as, or in order that. Contoh, we will hike as far as we can before it turns dark. As far as long, apalagi, dan lain-lain ya. Jadi di sini we will hike, ini as far as-nya sebagai conjunctions, and we can as far as we can before it turns dark. Next. Akibat. Conjunctions-nya apa aja? So plus adjective plus that. Jadi ya, so plus adverb plus that. Such a or an plus noun plus that. So much, many, so little, so few plus noun and that. Intinya ada so bla bla bla, that, atau such bla bla bla, that ya. For example, langsung aja. I was so tired last night that I fell asleep at dinner. For example, like that. Jadi di sini ada tired ya, adjective. Nah,
She talked so softly that I cannot hear her voice. Jadi akibatnya apa? Saya nggak bisa dengar. Dia itu pelan banget ngomongnya gitu. It was such an easy test that all students got A's. Ya, oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian, fungsi yang selanjutnya itu adalah kondisi. Conjunction apa aja? If or unless. If di sini adalah jika, unless jika tidak. For example, we won't go diving unless the weather is better. Oke, unless. Jadi di sini kalimatnya negatif, di sini kalimatnya positif. Nah, selanjutnya apa? Berhubungan dengan fungsinya kondisi. Conjunctions apa aja? Although, even though, while, and whereas. For example, I love my brother, though we always have different partial opinions. My brother likes hard rock, while I prefer classical music. For example, like that. Kondisi. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah subordinate conjunction tadi. Yang kedua adalah adjective clause atau klausa kata sifat. Adjective clause disebut juga dengan relative clause. Nah, ini merupakan dependent clause yang berperan sebagai adjective. Namanya juga adjective ya. Seperti kata sifat. Adjective itu nerangin apa aja? Noun dan pronoun. Pada main clause, suatu complex sentence yang terdiri dari independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Oke, silahkan dibuka kembali pengertian dari kalimat kompleks ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah mempelajarinya di pelajaran sebelumnya, di pelajaran sentence, di pelajaran kedua. Oke. Next. Nah, di sini ada jenis, fungsi, dan contoh kalimat dari adjective clause. Yang pertama itu fungsinya menunjuk kepada orang. Conjunction apa aja? Who, whom, and whose. The man who is standing under the tree is my uncle. Ya, di sini the man diterangkan oleh si adjektifnya. The man yang mana? Yang sedang berdiri di bawah pohon. Nah, jadi the man, misalnya kita coret who is standing under the tree, itu juga the man is my uncle, itu juga sudah benar secara structure. Tapi diperjelas lagi, the man yang mana? Who is standing under the tree. Jadi gitu ya, dia menyisipkan. Another example. They didn't approve the man whom my sister married. Jadi kalau who di sini sebagai subjek ya, the man who subjek untuk ininya, clause-nya. Nah, sedangkan whom itu adalah di sini sebagai subjek, whom my sister married. Oke, meskipun dalam speaking whom ini jarang dipakai. Pakai who aja juga boleh kok. The man who my sister married itu juga boleh. An orphan is a child whose parents are dead. Whose itu artinya yang memiliki ya. Whose parents. Nah, ini mirip dengan whom ya, tapi di sini menyatakan kepunyaan ya, menunjuk kepada orang. Tapi intinya kepada orang juga sih. Nah, selanjutnya menunjuk kepada orang atau benda, which, that. Ini general banget sih. Ya, my new phone which I bought yesterday stopped working. For example like that. Selanjutnya fungsinya adalah menunjuk kepada waktu dan tempat. Apa aja conjunctionsnya? When and where. Contohnya, an orphanage is a place where orphans live. Where, ya, jadi dia adjective, a place, tetap ya, dia menerangkan place. Oke, I miss the time, dia menerangkan time. Apa time yang gimana? When we were together, friends. For example like that. Selanjutnya adalah noun clause. Noun clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Karena berfungsi sebagai kata benda, noun clause dapat berfungsi sebagai komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of preposition, and subject complement, serta dapat digantikan dengan pronoun it. Jadi coba dibuka kembali ya, di-recall lagi memorinya tentang noun. Jadi fungsi noun itu apa aja? Bisa sebagai subject, object of verb, object of preposition, and subject complement, dan bisa digantikan dengan kata dengan pronoun it. For example, jadi fungsinya yang adalah that clauses. That. Do you believe that there's life outer space? Life is outer
pays, for example like that. Okay, noun clause that ya di sini penghubungnya. Do you believe that? Okay, that dan lain-lain ini adalah objeknya atau komplement ya. Nah, fungsi if, whether clauses, whether or not, whether bla 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 or not, if bla 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 or not. Contoh, I can't remember whether I locked the door. Saya nggak ingat udah ngunci pintu belum ya? Apakah saya udah ngunci pintunya? I can't remember if I locked the door. Jadi whether dengan if ini sama ya. Bisa dipakai if, bisa dipakai whether. It's okay. Intinya di sini dia menghubungkan I can't remember ya, I can't remember. Nah, whether-nya dan sampai the door ini adalah sebagai objeknya ya. Okay. Kan kita bisa ganti I can't remember it, for example like that. Nah, selanjutnya question clauses. Who, whoever, whom, which, what, where, when, why, how much, how many, how long, how often, etc. Contoh, do you know where the bus station is? Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Where the bus station is. Nah, di sini do you know? Nah, tetap ya di sini sebagai objek dia contohnya. Where the bus station is itu dia is-nya itu enggak di setelah where, tapi di setelah bus station. He didn't care how long he had to wait. How long he had to wait. Sama. Jadi hati-hati di sini ya dalam peletakan kata kerja atau misalnya ada auxiliary, dia diletakkan di setelah subjek ya, bukan sebelum subjek. Because this is not a question. This is just a question clauses. Yeah, even though you are using it in a question, but the position is in a noun clause, so still you have to put it after the subject. Oke, selanjutnya yang keempat tipe atau jenis dari conjunction yang keempat itu adalah adverbial conjunctions. Ya, conjunctive atau conjunctive adverb adalah adverb kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat, ini beda ya dengan adverbial clause tadi ya. Ini adalah jenis conjunction yang keempat, menghubungkan tadi apa? Adverb atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Ingat, jadi dia bisa menghubungkan dua independent clause yang berurutan. Ini digunakan untuk menghubungkan dua independent clause. Oke, dua independent clause kata kuncinya. Nah, jenis fungsi dan contoh kalimat dari adverbial conjunction. Fungsinya apa? Menambah ide yang sama. Conjunctionsnya apa? Also, besides, however, furthermore, in addition, and moreover. Contohnya, I'm a student. Also, I work at coffee shop. For example like that. Ya, jadi I'm a student, independent clause. I work at coffee shop itu juga independent clause karena mereka bisa berdiri sendiri. Tapi ketika mereka ingin digabungkan bisa pakai also. Ya, bisa pakai adverbial conjunctions. Nah, kemudian fungsinya menambah kelanjutan yang tidak diduga. For example, conjunction siapa aja? However, nevertheless, nonetheless, and still. Contoh, I can't cook very well. However, I make quite good omelets. Jadi ya ada dua hal yang kontras sih ya, bisa kita bilang ya, atau dua hal yang berbeda yang digabungkan. Ingat tadi fungsinya adalah menghubungkan dua independent clause. I can't cook very well, itu independent clause yang pertama. Independent clause yang kedua adalah I make quite good omelets. Dihubungkan dengan however. Selanjutnya yang ketiga adalah menambah perbedaan. Conjunctions. In contrast, on the other hand, she liked me. On the other hand, she keeps ignoring me. Jadi dia suka saya, tapi di sisi lain dia itu cuek gitu. Selanjutnya yang keempat adalah menambah akibat. Conjunctionsnya as a result, consequently, therefore, and thus. Contoh, Joe's lazy, thus he gets C in math class. See, it's supposed to be John, I guess. I'm sorry for the typo. Ya, jadi though sama ya, intinya sama aja kok.
Cuman fungsi-fungsinya aja ini beda. Bisa dilihat di modul juga ada. Bisa dibaca, bisa di-highlight bila itu dianggap perlu. Dan selanjutnya fungsi yang kelima adalah membuat list sesuai urutan waktu. Conjunctionsnya apa aja? Meanwhile, afterward, then, subsequently. Contoh, I went to the supermarket, then I went home. Ya, ini kayak list sesuai urutan. Yang pertama ini, kemudian ini. Nah, kata ini sering dipakai orang Indonesia pada saat menceritakan sesuatu ya. After that, ya nggak sih? Kayak for example like in the morning I wake up at 5 and then I brush my teeth ya. And then after that ya kayak gitu-gitu ya. Padahal conjunction itu banyak sekali. Bisa pakai meanwhile, afterward, then, subsequently, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang keenam adalah memberi contoh. Conjunctionnya adalah for example and for instance. For example, our identity can be identified by several aspects. For example, we can define ourselves by mentioning our physical appearance. Ya, for example, for instance, sama. Contohnya sebagai contoh. Selanjutnya adalah memperlihatkan kesamaan fungsinya. Apa aja conjunctionsnya? Similarly, likewise. For example, Surabaya has hot weather. Similarly, Jakarta's average temperature is 34 degrees Celsius. Oke. Selanjutnya, memperlihatkan pernyataan kedua yang benar. Instead, on the contrary, and rather. For example, they planned to go to Bali. Instead, they went to Lombok. Jadi, mereka itu nggak pergi ke Bali. Jadinya mereka tuh pergi ke Lombok. Gitulah. Intinya ya. Pernyataan kedua yang benar. Selanjutnya, memberi kemungkinan lain. Alternatively, you can live in a dorm of campus. Alternatively, you can rent a room of campus. Selanjutnya adalah menambah penjelasan. Conjunctionsnya apa? Otherwise and in other words. For example, identity is the answer of the question, who are you? In other words, identity is the way that we use to represent ourselves. Selanjutnya membuat pernyataan yang lebih kuat. Conjunctionsnya apa aja? Indeed and in fact. Contoh, berries are common fruits. Indeed, people love berries. Jadi untuk menekankan ada sisi emphasisnya di sini. Indeed. Okay, so we've learned about all the types of conjunctions. So I hope that you've already understood about that, and you can also read by yourself. Read your module by yourself to make it easier for you to understand this material. And finally, the last part is about exercise. And yeah, there are 3 exercises. The first one is please mention all kinds of conjunctions with examples by speaking in front of class in 2 minutes. Yeah. And the second one, answer spontaneously every random question regarding conjunction from your teacher. And number 3, please make a paragraph, minimum 40 words, containing 4 kinds of conjunctions. Speak it up in 1 minute. So, prepare yourself and see you at class, because at class you will have a quiz regarding these materials to examine whether you've already understood or not. Okay? See you at classmates, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.